Saat dunia terlelap, ada cerita yang terbangun dalam gelap. Dengarkan baik-baik, ini bisikan tengah malam. Bayu seharusnya sudah masuk rumah. Sejak azan maghrib tadi berkumandang, langit desa Gajah berubah menjadi warna ungu kelabu yang mengerikan, batas antara hari dan malam. Mbok Ranti menggebrak pintu dapur. Hatinya terasa ditarik ke bawah. Ia sudah memanggil 3 kali, namun hanya hening yang menjawab. Bayu, nak, jangan main di kebun waktu rembang begini. Mbok Ranti bergegas keluar. Halaman belakang sudah gelap. Namun, ia tahu Bayu senang bermain di dekat rumpun bambu yang menjulang di batas hutan jati. Ia melihat mainan gasing kayu Bayu tergeletak di tanah, tidak disentuh, seolah ditinggalkan terburu-buru. Sebuah aroma aneh mulai menusuk hidungnya. Bau tanah basah dan lumut tua. Bau yang sangat ia kenali dari cerita para nenek moyang. Bau yang pahit dan dingin. Ketakutan yang mencekik itu bernama Wewe Gombel. Ia tahu Wewe Gombel tidak menculik anak untuk disakiti. Mereka menculik untuk diasuh, menyembunyikannya dari orang tua yang lalai, membuat si anak merasa gembira dan kenyang, sampai si ibu benar-benar putus asa dan menyerah. "Tolong, anakku hilang!" teriaknya. Suara parau memecah keheningan maghrib yang mencekam. Teriakan itu sontak membangunkan desa Gajah. Semua tahu apa yang harus dilakukan jika si penunggu senja sudah bekerja. Bapak-bapak segera menyiapkan obor. Para ibu berkumpul di balai desa, mengambil lesung dan alu. Tumbuk lesungnya sekeras mungkin, perintah Mbah Karsa, tetua desa. Wajahnya keras. Pukul lesung itu sampai Wewe Gombel sakit telinga. Panggil Bayu dengan nama terbalik. Uyap, uyap. Ritual dimulai. Suara lesung yang ditumbuk secara serentak menghasilkan gemuruh yang memekakkan telinga. Getaran yang menembus tanah. Dipercaya suara bising dan panggilan terbalik dapat mengusir pengaruh gaib Wewe Gombel, membuatnya tidak mampu menahan ilusi yang menyelimuti anak yang diculik. Mbok Ranti dengan air mata bercampur peluh ikut memukul lesung sambil terus berteriak. "Bayu, pulang nak, uyabe." Tiba-tiba suara lesung dihentikan oleh jeritan. Di pinggir hutan, di atas dahan pohon beringin yang paling tinggi, terlihat sosok kecil Bayu. Ia duduk tenang di antara akar gantung. Wajahnya tersenyum lebar. Ia tidak terlihat takut atau menangis, melainkan tersenyum dengan sorot mata kosong, seolah sedang melihat sesuatu yang sangat menarik yang tak terlihat oleh orang lain. Pakaiannya bersih, seolah baru dimandikan. Wajah Mbok Ranti pucat pasi. Ia melihat siluet. Di belakang punggung Bayu ada bentuk samar, tinggi dan kurus, dengan payudara yang jatuh panjang, menjaganya. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya aura gelap yang dingin. Wewe Gombel sedang mengasuhnya
Dengan sekuat tenaga, Karsa memanjat, menerobos ilusi. Ketika Karsa berhasil meraih lengan Bayu dan menariknya turun, Bayu meronta, berteriak histeris karena dipisahkan dari sahabat barunya. Ia kembali memeluk ibunya dengan paksa. Bayu selamat. Namun ketika ia kembali dipeluk ibunya, ia masih menggumamkan kata-kata aneh tentang buah manis dan pangkuan yang hangat. Mbok Ranti memeluk anaknya erat-erat, tahu bahwa anak itu telah melihat dimensi lain, telah disentuh oleh kedinginan senja. Di kejauhan, hutan jati kembali sunyi. Namun Mbok Ranti tahu, aura dingin Wewe Gombel akan selalu mengintai dari batas senja, menunggu kelalaian berikutnya.